Pemberlakuan lockdown di Italia sudah memasuki hari ke-10. Seperti apa nasib warga negara Indonesia di sana? Kita sudah bergabung melalui sambungan Skype dengan Andrew Wibawa yang merupakan perwakilan Persatuan Pelajar Indonesia di Italia. Selamat malam waktu Indonesia, selamat sore waktu Italia, Andrew. Selamat malam. Ya, Andrew, Italia ini kan menjadi salah satu negara yang kasus kematiannya juga tinggi di sana. Nah, bagaimana kemudian situasi terkini di Italia? Oke, jadi sebelumnya situasi terkini kemarin tingkat kematiannya cukup tinggi, sekitar 600 korban jiwa. Tapi salah satu advisor dari Kementerian Kesehatannya mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa tingkat kematiannya tinggi itu karena Italia merupakan negara di Eropa dengan populasi tertua. Jadi sekitar 23% dari seluruh penduduknya itu di atas 65 tahun. Dan mereka merupakan orang-orang yang memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyakit ini. Selain itu, kalau sampai sekarang kondisinya masih lockdown, jadi kita sangat dianjurkan untuk stay di rumah masing-masing dan melakukan kegiatan sendiri di rumahnya. Kalau kita mau keluar atau kita mau ke supermarket, kita harus bawa surat yang menyatakan kalau kita pergi untuk alasan tertentu dan jarak tertentu. Oke, selama aturan stay at home ini diberlakukan atau lockdown ya lebih tepatnya lagi, apa saja sih biasanya yang dilakukan oleh warga negara Indonesia terutama dan juga warga Italia secara umum dalam mengisi hari-harinya? Pasti kan penuh kebosanan juga nih ya untuk stay terus di dalam rumah. Jadi sebenarnya semuanya beradaptasi untuk seakan-akan hidup seperti biasa sih. Karena misalkan orang yang bekerja, kebanyakan kantor udah menerapkan work from home, jadi mereka tetap bisa bekerja di rumah masing-masing. Begitu juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini dan pelajar, mereka sudah sejak beberapa minggu lalu kita udah mulai kuliah secara online. Jadi kita mencoba sebisa mungkin seakan-akan beraktivitas seperti biasa, cuman di dalam rumah gitu. Sebelumnya Andrew kan sempat juga mengirimkan sebuah video ya, ini cukup menarik juga ada pesan-pesan yang disampaikan. Sebenarnya apa sih makna dari pesan yang ingin disampaikan terutama kepada kami yang sedang berada di Indonesia terhadap apa yang sedang dijalani saat ini di Italia? Oke, jadi kita kemarin dari PPI Milan, kita bikin campaign, kalau di sini namanya Io Resto a Casa. Tapi itu artinya dalam bahasa Indonesia seperti kita stay di rumah gitu. Dan di campaign itu kita nyeritain kalau sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin selama kita stay di rumah. Dan teman-teman, jadi ini masing-masing anak-anak di Milan sebagian mengirimkan video tentang kegiatan mereka yang menarik, kegiatan mereka yang berusaha beraktivitas seperti biasa, dan ingin memberikan himbauan kepada teman-teman kalau sebenarnya lockdown atau social distancing itu tidak mengerikan itu, kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, dan ini sebuah pengorbanan yang emang kita sama-sama harus ambil sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Kalau mau lihat videonya ada di Instagram PPI Milan @PPI Milan, dan di situ juga kita selain itu bakal update juga tentang kegiatan-kegiatan kita selama di sini, kegiatan belajar mengajar, dan juga kita juga sebagai organisasi pengen coba tetap berorganisasi seperti biasa, cuman online. Oke, kalau sejauh ini berarti koordinasinya dengan KBRI seperti apa? Apakah kemudian ada beberapa koordinasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan selama masa lockdown ini berlangsung? Oke, jadi kalau koordinasi dengan KBRI cukup rutin ya. Diusahakan minggu KBRI mengadakan conference call dengan perwakilan-perwakilan wilayah yang ada di Italia, WNI-nya. Dan kita menyampaikan sebagai himbauan-himbauan pemerintah terkait, terus juga keadaan-keadaan teman-teman semua di sini ke KBRI, dan kebutuhan yang mungkin dibutuhkan. Kemarin sendiri kita udah dikirimin masker dari kedutaan besar buat di Milan dan sekitarnya. Selain itu juga sepertinya lagi ada dalam perjalanan pengiriman kedua masker dari KBRI. Oke, Andrew kan sebagai salah satu perwakilan juga dari PPI yang ada di Milan ya. Kalau secara data sebenarnya ada berapa orang sih pelajar yang ada di Milan saat ini dan kondisi kesehatannya seperti apa? Data terakhir kami, mahasiswa di Milan beserta recent graduates yang baru aja lulus tuh sekitar 117 orang. Tapi saat ini, karena sebagian udah beberapa pulang ke Indonesia karena corona dan lain-lain, yang saat ini stay di Milan ada sekitar 67 orang. Sampai sekarang kondisinya masih baik-baik saja. Karena kita juga setiap weekend, kita sendiri bikin kayak nongkrong online gitu lewat video conference juga.
untuk saling cerita dan bertukar pikiran dan beri semangat sih Iya. satu sama lain. Biasanya apa saja kemudian yang dilakukan untuk sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini? Upayanya menurut saya yang paling penting adalah untuk mengikuti semua peraturan yang ada di lokasi ini ya. Mhm. Salah satunya adalah untuk stay di rumah. Itu yang paling penting sih kalau buat kami di sini. Selain itu juga menjaga kebersihan dan lain-lain. Tapi kalau kita ingin kebutuhan pokok atau pergi ke supermarket tuh sebenarnya masih bisa. Asal kita membawa surat self-declaration kalau kita mau kemana dan tujuannya apa. Mhm. Proses mendapatkan suratnya gimana tuh? Apakah di-download secara online, kemudian nanti kalau tidak membawa suratnya akan didenda atau seperti apa? Suratnya bisa di-download dan di-print secara elektronik atau kita juga bisa tulis tangan bagi yang nggak punya printer. Yang penting intinya tersampaikan dan nanti kalau misalkan dicek itu nanti mereka minta dan mereka akan tanda tangan dari pihak kepolisiannya. Dan kalau diharapkan sih sampai sekarang masih harus membawa surat itu ya. Oke. Terakhir kita akan bertanya lagi kepada Andrew, sebenarnya apa nih pesan yang ingin disampaikan terutama kepada warga Indonesia yang saat ini juga masih struggling nih untuk menjalankan stay at home? Pesan saya sebenarnya sama seperti campaign yang kami bikin di PPI Milan. Intinya adalah ini waktunya kita buat saling bertanggung jawab. Ini waktunya kita untuk bersama-sama bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang di sekitar kita. Karena mungkin orang mikir kayak kami kan masih muda, daya tahan tubuh kami kuat dan lain-lain. Tapi sebenarnya dengan seperti itu pun kita tetap bisa menularkan orang yang memiliki resiko lebih tinggi. Jadi ini waktunya untuk kita bertanggung jawab, sayangi diri kita sendiri dan sayangi orang yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih banyak Andrew yang sudah bergabung bersama kami malam ini. Tetap jaga kesehatan Anda.